10 tahun melawan lupa, Musa Mako Tabuni hidup di jalan, mati pun di jalan. Tanggal 14 Juni tahun 2012 sampai 14 Juni tahun 2022. KNPB Ndugama 10 tahun pembunuhan tokoh karismatik pembebasan nasional West Papua, revolusioner sipil Kota Ten. Alam Musa Mako Tabuni dibunuh secara sadis dengan tembakan timah panas di putaran taksi Perumnas 3 Waena, Jayapura, Papua. Kami tidak lupa dan kami akan ingat jiwa revolusionermu. Kami masih ada dan berlipat ganda untuk mengakhiri penindasan di tanah pusaka West Papua. Musa Mako Tabuni dan nasionalisme muda di era 2000-an West Papua. Musa Mako Tabuni adalah seorang nasionalisme muda era tahun 2000-an yang mempunyai energi perjuangan revolusioner bagi bangsa Papua Barat dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Landasan perjuangan sangat sejati dan kolektif untuk bagi siapa saja untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Namun, sejak tanggal 14 Juni tahun 2012 pelopor Komite Nasional Papua Barat menjadi tragedis atau penembakan misterius oleh senjata negara Indonesia terhadap Musa Mako Tabuni di Jayapura, Papua Barat. Ini membuat sangat misterius maupun ingatan lupa yang tidak pernah terlupakan bagi bangsa Papua Barat yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Kini telah 8 tahun Musa Mako Tabuni kasusnya belum pernah diungkapkan oleh negara yang mempunyai senjata. Akan tetapi dalam perjuangan bangsa Papua Barat mempunyai Mako Musa Tabuni yang baru dalam menumbuhkan nasionalisme Papua Barat memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Teruslah peringati Musa Mako Tabuni dari derita rakyat menjunjung hingga pada hak penentuan nasib sendiri. Riwayat hidup Musa Mako Tabuni. Musa Mako Tabuni lahir di Kampung Piramid, Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Papua pada tanggal 24 April tahun 1976. Tempat kelahiran Mako merupakan salah satu kampung yang menjadi basis perlawanan rakyat Papua Barat terhadap operasi dan pendudukan militer yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1977. Mako menghabiskan masa kecilnya dengan cerita-cerita derita konflik Papua Barat. Semasa sekolah dasar SD, Mako sering mendengarkan cerita dari para orang tua, termasuk orang tuanya sendiri, tentang perlawanan orang-orang Papua terhadap kekuatan militer Indonesia. Mako kecil, tumbuh sebagai anak-anak yang hidup di daerah konflik. Ia secara langsung merasakan derita sebagai anak-anak Papua. Ia mendapatkan cap dan stigma sebagai anak pemberontak. Setiap tanggal 12 atau tanggal 13 Agustus sampai tanggal 18 Agustus ia menyaksikan bapaknya digiring dan ditahan di Polres Distrik Asologaima, Jayawijaya, Wamena, Papua. Karena masih kecil, Mako tak mengerti mengapa ayahnya mesti ditahan setiap menjelang tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga tidak mendapatkan jawaban tiap kali ia bertanya. Hingga di suatu saat, di bulan Agustus, di mana Mako sudah duduk di kelas 5 SD, Mako pergi ke dalam sel penjara di Koramil Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya, untuk bertemu dan mengantar makanan buat bapaknya. Dan disitulah bapaknya menjelaskan mengapa dia ditahan dan rakyat Papua melawan. Saat Mako berusia 4 tahun, ibunya meninggal. Sejak itu, Mako dibesarkan oleh ayah dan 2 ibu tirinya hingga masuk sekolah dasar pada usia 7 tahun di SD YPPGI Piramid pada 1984. Lulus SD 1987 dan melanjutkan ke SMP Negeri Kimbim lulus 1990 dan melanjutkan ke SMA Negeri Kimbim Wamena. Dan pada 1994 Mako melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Manado, Sulawesi Utara. Setelah meraih gelar sarjana hukum pada 2006, Mako pulang ke Papua di Timika. Di sana dia tersangkut sebuah kasus dan ditangkap aparat keamanan dan masuk penjara selama setahun lebih kemudian dibebaskan. Selepas bebas dari penjara di Mimika, Mako pulang ke Wamena menemui ayah dan saudara-saudaranya. Saat itu Mako disarankan agar ikut testing masuk calon pegawai negeri, namun ditolaknya. Pada tahun 2007, Mako ke Jayapura bersama Bukhtar Tabuni mendirikan Komite Nasional Papua Barat KNPB. Sebelumnya, Mako juga membidani lahirnya Parlemen Jalanan D.